Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Ihsan di pertemuan yang keempat mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1. Ini merupakan video lanjutan dari VAT yang pertama, di mana ini merupakan VAT yang keduanya. Nah, pada video VAT yang kedua, kita akan masih membahas mengenai modul kas dan bank dan modul pembelian. Hanya saja yang akan kita bahas di video VAT yang kedua ini yaitu terkait dengan transaksi pembelian kredit, transaksi pembelian tunai, dan pembelian kredit dengan uang muka. Oke, untuk pengimplementasiannya langsung saja kita masuk ke Jahir accounting-nya. Nah, di sini kita juga harus lihat nih terkait dengan apa yang akan kita inputkan pada bagian modul. Oke, kita buka juga untuk modulnya. Di sini pada modul pembelian untuk dokumen yang pertama yaitu pembelian secara kredit. Nah, di mana pembeliannya itu kita di sini untuk tanggal pembeliannya tanggal 3 Januari, nomornya itu PE-001 dijual kepada PT Angel Electronic, terminnya 2/10 N/30. Oke, langsung saja kita implementasikan di Jahir accounting-nya. Langkahnya, di sini kita masuk di modul pembelian, kemudian kita pilih invoice pembelian. Nah, pada halaman invoice pembelian, kita lihat di sini area kerjanya. Nah, di sini kita klik baru terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita lihat pada bagian sebelah sini ada delivery order, ada jasa, ada tunai. Jadi kalau misalkan transaksinya bersifat jasa, maka kita klik bagian jasanya. Kemudian jika transaksinya secara tunai, maka kita klik bagian tunainya. Dan ini merupakan transaksi yang pertama kita lihat. Ini bukan merupakan transaksi jasa, berarti jasa tidak perlu kita checklist. Kemudian di sini karena transaksinya pembelian secara kredit, maka tunai pun di sini tidak perlu kita checklist. Kita langsung isi. Nah, di sini untuk pengisiannya, nah kita lihat, oke, pada bagian sini untuk pemasoknya di sini adalah CP Riung Ramai. Nah, oke. Selanjutnya, nomor pembeliannya adalah PE-001. Selanjutnya, tanggalnya jangan lupa. Tanggalnya adalah 3 Januari 2019. 03/01/2019. Kemudian keterangannya di sini kita lihat pembelian CP Riung Ramai. Dan selanjutnya kita isi barang apa yang kita beli di sini, yaitu washing machine BA006. Nah, washing machine yang dibeli. Oke, kemudian selanjutnya kita isi diterimanya berapa nih? Diterimanya adalah 6 unit. Oke. Selanjutnya maka kita lihat harga satuannya adalah 375.000. Kemudian total harganya setelah kita membeli 6 unit ini 2.250.000. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita lihat pada bagian di sini dikirimnya itu tanggal 4 Januari, berarti 1 hari setelah transaksi baru dikirim. Kita isi berarti di sini 04/01/2019. Kemudian bagian pembeliannya siapa nih? Bagian pembeliannya adalah Muhammad Ridwan. Maka kita cari Muhammad Ridwan. Oke, selanjutnya, nah ada nggak terminnya? Terminnya adalah 2/10 N/30. Maka kita pilih di sini. Untuk pengisian termin, di sini maksud dari 2/10 N/30 itu adalah jadi akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika total 2.475.000 ini dibayarkan maksimal 10 hari setelah transaksi. Jika hari ke-11, tentu tidak akan mendapatkan diskon 2%-nya. Dan batas pembayarannya adalah 30 hari setelah transaksi. Untuk itu, kita isi di sini. Hari diskonnya kan tadi dikatakan bahwa jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan diskon. Berarti hari diskonnya adalah 10. Nah, hari jatuh temponya adalah 30. Kemudian diskon awalnya adalah 2%. Nah, denda keterlambatan kita isi jangan nih. Nah, jika memang di sini tidak ada keterangan denda keterlambatan pembayaran, maka kita tidak perlu isi di sini.
kita cukup oke saja di sini untuk pengisian termin. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, untuk pajak, di sini kita kena pajak nih. Untuk yang ini pajaknya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, kita lihat di sini. Nah, oke, kita lihat totalnya adalah 2.250.000. Kemudian total pajaknya 225.000. Ini sudah sesuai ya, total pajaknya 225.000. Total setelah pajaknya adalah 2.475.000 dan ini pun sudah sesuai 2.475.000 rupiah. Oke, jika sudah langsung kita lakukan rekam. Oke, kita tunggu proses rekamnya sampai selesai. Kemudian kita di sini kembali lagi, kemudian tutup. Oke, selanjutnya kita lihat kembali ke bagian modul. Di bagian modul, transaksi selanjutnya kita bisa lihat pada halaman 109. Nah, di sini, oh enggak, 112 ya. Nah, ini lebih tepat. Oh, yang ini, 109. Pembelian secara tunai. Yang dibeli adalah Pfizer. Nah, kemudian total pembeliannya adalah 15 unit, harganya 250.000, total ininya setelah pajaknya 4.125.000 rupiah. Oke, selanjutnya berarti kita sama masih masuk di pembelian, kemudian kita pilih invoice pembelian. Nah, ini kan sudah ada data yang tadi nih. Kita buat data baru, langkahnya sama, kita klik menu baru. Selanjutnya di sini nama pemasoknya kita lihat, nama pemasoknya adalah PT Sinar Jaya. Nah, PT Sinar Jaya kita cari. Oke, selanjutnya yang perlu kita lihat di sini adalah pembelian secara tunai. Maka otomatis pada bagian pojok kanan, ini bagian tunainya kita harus checklist. Karena di sini pembeliannya secara tunai. Nah, nomor pembeliannya kita isi, yaitu PE002. Oke, selanjutnya tanggal pembeliannya adalah 3 Januari 2019. Selanjutnya, keterangannya adalah pembelian PT Sinar Jaya. Tidak ada keterangan khusus mengenai isi memo pembelian. Kemudian selanjutnya di sini, tanggal pengiriman adalah 3 Januari. Berarti langsung dikirim ya. Transaksi tanggal 3, langsung dikirim juga tanggal 3 untuk barangnya. Bagian pembeliannya adalah Muhammad Ridwan. Oke, selanjutnya apa yang dibeli? Di sini yang dibeli adalah juicer BA004. Nah, kita pilih juicer, kemudian diterimanya berapa nih? Diterimanya 15 unit. Nah, oke. Ini kena pajak apa enggak? Ini kena pajak. Nah, pajaknya menggunakan PPN. Oke, kita pilih pajak yang PPN. Selanjutnya, nah, kita lihat totalnya. Di sini total setelah pajaknya adalah 4.125.000 rupiah. Sudah sama ya. Nah, kemudian total pajaknya adalah 375.000. Berarti sudah sama sesuai. Jika sudah sesuai, langsung kita rekam. Nah, hanya saja kita perlu bahas juga di sini terkait dengan pembayaran. Tadi kan jika ada kebijakan perusahaan, contohnya untuk transaksi di atas 1 juta menggunakan akun kasnya itu Bank Mandiri. Jika di bawah 1 juta itu bisa menggunakan kas dan kas kecil. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat di sini pembayaran di sini total 4.155.000 itu melalui apa nih? Kita tinggal double klik panahnya. Oh, di sini pembayarannya menggunakan kas. Nah, kita lihat pada bagian modul, ada nggak kebijakan perusahaan dari PT NJ Elektronik yang mengharuskan bahwa jika transaksi di atas 1 juta harus menggunakan bank dan jika transaksi di bawah 1 juta harus menggunakan kas. Kita lihat di sini biasanya di pertemuan yang kedua pada saat membuat perusahaan ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk kebijakan perusahaan dari PT NJ Elektronik. Oke, kita sebentar, kita cari terlebih dahulu. Oke, masih pencarian. Oh, ini. Nah, ini nih, di sini.
Oke, kita lihat pada bagian kebijakan perusahaan di sini. Nah, ini merupakan data perusahaan, kemudian ini kebijakan dari perusahaan. Nah, kita lihat ada nggak yang mengharuskan bahwa transaksi di atas 1 juta harus menggunakan bank. Nah, di sini setelah kita lihat, tidak ada nih. Tidak ada ketentuan seperti itu dari kebijakan perusahaannya. Maka ketika di sini default-nya kas pun sebetulnya tidak masalah. Karena di sini pun kebijakan perusahaan tidak ada yang mengharuskan bahwa nominal di atas 1 juta harus menggunakan bank mandiri. Ini nggak masalah nih, ini menggunakan kas. Tapi dengan catatan jika ada kebijakan perusahaan terkait dengan itu, maka kita harus merubah untuk akun kas yang digunakannya. Oke, selanjutnya kita batal saja. Nah, di sini setelah sesuai datanya, baru kita rekam. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke yang ketiga ya. Kita lihat untuk dokumen yang ketiga itu ada pada halaman 113. Nah, pada halaman 112 lebih tepatnya. Nah, ini nih, pembelian secara kredit dengan uang muka. Nah, dari PT Sinar Jaya. Uang mukanya berapa? Uang mukanya adalah 1 juta. Jika kondisinya seperti ini, yaitu pembelian secara kredit dengan menggunakan uang muka, maka yang harus pertama kali kita inputkan adalah bagian uang mukanya terlebih dahulu. Langkahnya, di sini pada bagian jahir kita tutup ya terlebih dahulu ininya, kemudian kita tutup. Nah, pada modul pembelian kita pilih dulu bagian area kerjanya adalah uang muka pembelian. Nah, selanjutnya di sini kita pilih baru. Nah, kita pilih nih di sini ketentuannya kita lihat untuk uang muka pembelian settingannya seperti ini. Nah, akun kasnya adalah Bank Mandiri. Maka kita harus rubah nih dari yang tadinya kas kecil, kita rubah menjadi Bank Mandiri. Kemudian vendornya kita lihat di sini PT Sinar Jaya. Maka kita pilih PT Sinar Jaya. Selanjutnya nomor referensinya kita lihat di sini adalah PE-003. Oke, selanjutnya tanggalnya, di sini jangan lupa tanggalnya adalah 16 Januari 2019. Totalnya adalah 1 juta rupiah. Memonya di sini uang muka pembelian PT Sinar Jaya sudah sesuai. Kemudian di sini pajaknya kosong, kemudian kredit debit memonya pun kosong. Setelah itu baru kita rekam. Oke, setelah kita rekam, maka otomatis data uang muka pembelian sudah tertera di sini. Selanjutnya, kita akan lakukan transaksinya. Langkahnya, masuk ke pembelian, kemudian pilih invoice pembelian. Kemudian kita pilih baru. Selanjutnya, kita lihat transaksi tadi untuk di sini. Untuk pemasoknya adalah PT Sinar Jaya. Kemudian nomor pembeliannya adalah PE-003. Selanjutnya tanggal jangan lupa, tanggalnya 16 Januari 2019. Nah, di sini keterangannya tidak ada yang keterangan khusus, jadi kita gunakan yang default aja. Selanjutnya kita isi barang yang dibeli apa. Nah, karena di sini kita pembelinya secara kredit ya, maka kita unchecklist nih tunainya. Jangan sampai salah nanti. Nah, yang harusnya kredit ini transaksinya tunai, maka nanti akan terjadi kesalahan ketika transaksi yang dibuat. Oke, selanjutnya kita isi barang yang dibelinya yaitu BA001 atau Dexpan. Kemudian diterimanya adalah 10 unit. Oke, ini kena pajak. Pajaknya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Barang yang kedua di sini adalah BA002 rice cooker, diterimanya adalah 10. Oke, kita isi 10. Selanjutnya ini kena pajak juga, maka kita pilih pajaknya adalah menggunakan PPN. Selanjutnya barang yang ketiga kita isi BA003 water dispenser. Oke, kita isi diterimanya berapa nih? Diterimanya adalah 5 unit. Oke, ini kena pajak juga. Kita tambahkan pajaknya adalah PPN, pajak pertambahan nilai.
Oke, nah di sini totalnya adalah 5.060.000 total setelah pajaknya. Nah, ini 5.060.000. Kemudian total pajaknya kita lihat 460.000 sudah sesuai nih. Cuma yang belum kita inputkan adalah uang mukanya. Tadi kan uang mukanya adalah 1 juta. Maka kita pilih di sini, klik icon panah yang di sini. Kemudian kita di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih bagian uang muka. Nah, ini yang kita gunakan adalah tadi data uang muka yang sudah berhasil kita buat, yaitu PE003, tanggalnya 16 Januari, total uang mukanya adalah 1 juta rupiah. Maka kita pilih 1 juta rupiah, jadi total saldo terhutangnya adalah 4.060.000. Dikirimnya tanggal 16 Januari, berarti langsung hari itu juga. Di sini kita isi 16/01/2019. Kemudian termin pembayarannya kita lihat 2/10 N/30. Berarti kalau 2/10 N/30 akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi dan batas pembayaran itu 30 hari. Berarti kalau pembayarannya dilakukan 11 hari setelah transaksi, maka tidak akan mendapatkan diskon senilai 2%. Kita isi untuk terminnya. Berarti hari diskonnya adalah 10, kemudian hari jatuh temponya adalah 30, diskon awalnya adalah 2%. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai semua, maka kita langsung klik rekan. Oke. Berarti di sini kita sudah punya ada 3 transaksi pembelian. Nah, sesuai dengan materi pertemuan keempat, video foto yang kedua, tadi kan kita akan membahas mengenai pembelian kredit, pembelian tunai, dan pembelian kredit dengan uang muka. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi lanjutan dari video ini, yaitu terkait dengan video foto yang ketiga yang akan membahas mengenai pembayaran hutang dagang, pembayaran hutang dengan giro, dan pencairan giro. Tapi untuk materi selanjutnya kita akan lihat di video foto yang ketiga. Oke, itu paling materi untuk video FAT yang kedua. Sampai bertemu di video FAT yang ketiga dari materi pertemuan keempat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.